Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jemaah rahimahullah. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyangkut pertama mengenai zat Allah itu sendiri. Jadi Allah itu ada, kita yakini berpengaruh dalam kehidupan dunia dan seisinya apa saja. Cuma dan Allah itu tidak bisa dibayangkan dalam bentuk apa oleh manusia. Walaupun nanti kita ketemu ada penyebutan-penyebutan yang untuk zatnya Allah itu seperti penyebutan untuk manusia. Saya ulangi, keimanan kita kepada Allah itu menyangkut mengenai zat Allah itu sendiri. Keberadaannya kita yakini tidak bisa divisualisasikan dalam bentuk apapun. Laisa kamitslihi syai'un, tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Walaupun nanti kita ketemu di bab yang terakhir di kitab itu ada penyebutan-penyebutan Allah menyebut zatnya seperti menyebut manusia. Ada wajah, ada tangan kanan, ada kursi, ya, bersemayam di aras dan seterusnya. Yang kedua, keimanan kita kepada Allah itu menyangkut rububiyahnya. Orang yang tidak mau pakai istilah rububiyah tidak apa-apa. Tetapi diyakini bahwa Allah itu adalah zat yang mengatur seluruh, menciptakan, mengatur dan sebagainya. Itu namanya di dalam ilmu tauhid kita pelajari rububiyahnya Allah. Jadi Allah itu ada, menciptakan semuanya, mengatur semuanya. Termasuk air yang di depan saya ini juga diatur oleh Allah. Di mana-mana namanya air ketika dituangkan mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Ketika dimasukkan pressure maka air ini jadi beku. Ketika dipanasi sampai 100 derajat air ini mendidih. Ini adalah hukumnya Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Gitu. Kemudian keyakinan kita tentang Allah itu menyangkut uluhiyah. Keyakinan bahwa satu-satunya Allah itulah yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan apa dan bukan siapa. Tapi satu-satunya adalah Allah. Yang keempat, keyakinan kita tentang Allah atau keimanan kita tentang Allah itu menyangkut asma dan sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dari mana kita bisa mengetahui? Ya tentu saja pakai dilalah, pakai dalil-dalil. Nah oleh karena itu, karena keyakinan kita tentang Allah itu menyangkut rububiyah di antaranya, Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur, maka di kitabnya panjenengan itu bab yang ke-29 tidak boleh ada pemikiran yang salah, yaitu tanjim. Ilmu berkaitan dengan apa? Bintang.
Di dalam kaitannya dengan membahaskan jin, bintang itu, yang pertama ada ilmu takdir. Ilmu takdir itu ilmu yang dianggap bahwa bintang itu berpengaruh terhadap nasibnya orang, karirnya orang, sakitnya orang, meninggalnya orang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak dikembalikan kepada Allah itu tadi, yang punya hak untuk rububiyahnya, punya hak untuk uluhiyahnya, juga punya hak asma dan sifat. Tapi nasib manusia itu diyakini manusia berdasarkan pada bintang. Namanya ilmu takdir. Dan di dalam ilmu takdir, bintang tadi dianggap berpengaruh. Ayata kita anna hadhihi nujuman mu'athiratun fa'ilatun bimana anna hadhihi takhluqul khawadith wa syurur fahada syirkun akbar. Kalau diyakini bintang itu adalah berpengaruh, bahkan bisa menciptakan, bisa membuat bahwa seseorang itu baik atau tidak baik, maka itu sudah dianggap sebagai syirkun akbar. Bukan lagi Allah, tapi bintang. Nanti ada contoh-contohnya Pak ya. Nah, sekarang ada bagian yang sudah sering dibahas orang. Ada penjelasan yang sering dipakai orang juga ketika ada gerhana matahari atau ada gerhana bulan. Hadisnya ini sering dipakai. Hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah qala in kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Zaman Nabi itu Pak, di kitab itu enggak ada. Zaman Nabi itu pernah terjadi ada gerhana matahari. Nah, gerhana matahari itu kan sejak adanya bulan, bintang, matahari kan sudah terjadi tuh, ada siklus gerhana itu. Ya, ketika ada gerhana matahari itu pas barengan dengan putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal. Jadi pas ada gerhana barengan putranya Rasulullah yang namanya Ibrahim meninggal. Nah ini loh komentarnya orang-orang itu yang keliru saat itu. Apa ngomongnya? Faqala nasu, lalu orang-orang itu mengatakan in kasafati syamsu li mauti Ibrahim. Ya, itu ada gerhana matahari itu karena Ibrahim meninggal, atau Ibrahim meninggal itu karena ada gerhana matahari. Seolah gerhana itu berpengaruh negatif, bisa membuat seorang lahir atau seorang meninggal. Nah ini pas meninggalnya itu orang-orang mengatakan begitu. Oleh Nabi tidak boleh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi. Oleh Nabi dinetralisir tidak boleh. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua dari tanda kekuasaan atau ayatnya Allah. Kalau Anda tahu ada gerhana matahari atau gerhana bulan, maka cepat-cepatlah sholat fafraqu bis sholat. Sholatnya berapa rakaat? 2. Al-Fatihahnya berapa kali? 4 kali. Nanti kalau ada gerhana dipraktekkan. Biasanya PP membuat edaran, ya masih tajir itu selalu begitu. Sehingga di mana-mana sampai di desa-desa itu, ya mudah-mudahan itu sunnahnya Nabi yang kita lakukan jelas ya. Yang ramai itu masjid-masjid kita. Kalau ada gerhana itu, yang lain itu tidak. Bawa-bawa.
Jadi ada peristiwa itu kemudian oleh Nabi tidak boleh. Peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan itu bagian dari ayatnya Allah. Tidak terjadi karena adanya anak lahir atau ada orang meninggal. Nah, seolah-olah berpengaruh gerhana tadi terhadap nasibnya seseorang. Walaupun itu tidak secara langsung disebut tanjim perbintangan tadi. Maka di awal tadi saya sebutkan ada ilmu takdir, ilmu yang dianggap bintang itu berpengaruh terhadap nasibnya orang. Dua, ilmu taysir. Yustadalu bisairiha ala masalih diniyah fahada matlub. Ilmu yang berkaitan dengan bintang tadi kan dimaksudkan bintang itu bukan hanya bintang yang kita lihat, bukan matahari dan bulan, termasuk di dalamnya matahari dan bulan. Kalau itu ilmu taysir, perjalanan bumi, bulan, matahari bisa dihitung nggak Pak? Bisa. Ada ilmunya nggak? Namanya ilmu apa? Ilmu apakah astrologi, apakah astronomi? Yang astrologi itu tadi apa? Yang awal itu tadi, yang diyakini nasib-nasib orang itu tadi. Yang astronomi itu ilmu perbintangan yang berkaitan dengan apa? Orang bisa memprediksi. Jangan percaya nggak kalau para ilmuwan di bidang perbintangan astronomi itu tadi, misalkan tahun sekian, jam sekian, itu akan terjadi gerhana matahari di daerah ini, bisa dipercaya? Bisa. Dari mana? Ilmu. Namanya ilmu apa itu? Bahasa yang lain? Bahasa yang lain lagi? Hisab. Jangan keliru, ngisab. Kalau ngisab kan begini. Ilmu ngisab. Begitu. Kalau itu, nah ini saya rasa perserikatan lebih maju. Banyak punya ahli di bidang itu. Iya. Dan itu bukan marah, ini ilmu. Memadukan antara hadis-hadis dengan apa? Al-Quran. Ya. Bisa dihitung nggak kapan awal Ramadan itu? Bisa. Kapan Idul Fitri bisa dihitung? Kelihatannya yang mendahului begitu itu perserikatan Muhammadiyah itu. Yang lain masih melihat bintang karena lafal hadis yang melihat ya sudah terlihat. Besok kita bahas itu ya. Ada pembahasan cukup panjang. Nah kemudian ini ada penjelasan sahabat berkaitan dengan bintang. Qala al-Bukhari fi sahihihi ya. Qala qadada khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang itu untuk 3 hal. Zinatul lisama atau zinatan lisama, rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha. Faman ta'awwala fiha ghayra dhalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu. Apa bahasa Indonesia? Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah. Ya, jadi kan tidak boleh keluar dari 3 itu menurut Anda. Dan pakai dilarang, dalil-dalilnya juga ada. 1, sebagai hiasan langit, terus sebagai alat pelempar setan, terus dan sebagai tanda-tanda untuk penunjuk arah dan sebagainya. Ya. Nanti yang kita ambil kaitannya dengan judul adalah petunjuk wa alamatin yuhtada biha, dan tanda-tanda orang bisa mengambil petunjuk dari bintang tadi. Pertanyaannya, petunjuk arah apa petunjuk nasibnya orang? Adakah orang yang mengambil dari ilmu perbintangan tadi itu sebagai petunjuk nasibnya orang? Ada. Itu zaman dulu apa zaman now?
Apakah kita terpengaruh dengan itu? Enggak, zaman dulu maksudnya. Ini sudah diluruskan sama Quran sama hadis. Ketika ada orang punya pemikiran seperti itu, maka bulan yang lalu saya sudah menyebutkan itu. Ada judul di Kelipin Quran yang saya terangkan bulan yang lalu. Apa judulnya? Dipaksa mertua operasi sesar. Itu sudah saya terangkan. Ya, bukan operasi hernia. Ya, mengapa dipaksa mertua untuk operasi sesar? Dulu sudah saya sebutkan. Menurut perhitungan Pak Dokter Ojin, 2 hari lagi baru lahir. Tapi 2 hari lagi itu sudah bulannya berubah. Sedangkan bapaknya lahirnya Jumat Pahing, kemudian ibunya Rebo Pon. Jumat Pahing Rebo Pon itu tidak boleh melahirkan di bulan ini. Pertanyaan saya, yang mirip-mirip begitu ada nggak? Makanya yang kemarin atau itu ada kaitannya dengan nitan jin. Saya balik ke kota Tairi tadi. Kota Tairi menyebutkan yang diteliti oleh Imam Al-Bukhari bahwa Allah menciptakan bintang itu untuk 3 hal. Khalaqallahu hadhihi nujuma li talatin. 1. Zinatan lis-samai, untuk menghiasi apa? Langit. Jadi ya dalam ilmunya manusia yang sederhana itu kalau ketika kita keluar lalu ketika tidak ada apa namanya penerangan yang lain-lain, maka bintang itu kelihatannya seperti hiasan itu. Dan pandangan yang ada di dunia itu bisa kita lihat bintang itu besar atau kecil? Kecil. Di langitnya? Iya. Amat banyak kan? Itu berdasarkan ini. Yang kedua, rujuman lisyayatin, melempar apa? Setan. Dalilnya mana? Dalilnya ada di surat Al-Mulk ayat yang kelima. Di kitab itu tidak ditulis. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Semuanya sudah mengerti maknanya. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Ya, surat Al-Mulk ayat yang ke-5. Nanti kita yang tambahin keterangan itu rujuman lisyayatin itu. Melempar setan, monggo. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat melempar setan. Saya tanya, setan yang dilempar pakai bintang itu setan minal jinnati ta minal nas? Jangan minal jinnati nas. Saya sudah milih kok minal jinnati ta minal nas? Minal jinnati. Adik-adik itu bisa memahami, Bu ya. Namanya melempar, ada sasaran yang dilempar nggak? Ada yang melempar nggak? Ada alat yang dipakai melempar? Ada kecepatan yang bisa dihitung? Bisa. Kalau dalam konteks manusia di dunia itu namanya melempar, ada sasaran, ada yang melempar, ya. Ada alat yang dipakai melempar batu atau apa saja. Ada kecepatan yang bisa dihitung, Pak? Bisa toh? Bisa. Sekarang saya tanya, dalam ayat ini surat Al-Mulk yang dilempar siapa? Yang melempar siapa? Monggo diminum dulu. Kalau dengan pahami dari terjemahannya ya Allah. Karena yang menghiasi langit tadi juga Allah.
Maka yang menjadikan bintang sebagai alat pelempar setan juga siapa? Berarti yang lempar pakai apa tadi alatnya? Bintang. Ada kecepatan yang bisa dihitung? Sebenarnya tidak boleh ragu. Ada kecepatan yang bisa dihitung? Kalau saya menjawab ada, saya hitung siapa? Nanti Bu ya, terhadap hal-hal yang bersifat wahid begini tidak diketahui oleh manusia berapa kecepatan. Nah, saya tadi kan membuat ilustrasi. Kalau di dunia namanya melempar, ada alat, ada sasaran, ada melempar, ada kecepatan. Kalau manusia bisa dihitung. Saya melempar dalam jarak 20 meter sampai di sasarannya sana pakai alat ini. Bisa dihitung kecepatan seberapa detik sampai di sana. Bisa Pak ya? Bisa. Tapi kalau Allah tidak bisa, jangan pakai itu, karena ini sudah ilmunya siapa? Allah. Apalagi nanti sampai punya pikir, kalau kena gimana Pak? Saya selipkan sedikit. Berkaitan dengan begitu-begitu itu ya, sama dengan orang memahami ayat Al-Quran yang mengatakan Allah itu punya kursi. Betul nggak? Saya tanya, Allah itu punya kursi apa tidak? Kalau tidak percaya, mari kita baca ayatnya. Monggo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Lanjut. Kok kayak tahlilan begitu? Itu ada wasi'a kursiyuhu. Kursinya Allah apa? Luas. Berarti Allah punya kursi kan? Nanti saya terangkan. Makanya saya dicatatkan dulu. Punya enggak? Ada ayatnya? Ada. 3. Kalau tadi melempar, ini kursi. Sekarang yang ketiga, Allah itu punya wajah enggak? Coba nyontoh dibuka surat Ar-Rahman ayat 27. Insya Allah surat yang 55. Jadi saya tanya, Allah itu punya wajah nggak? Saya suruh buka itu dulu. Sudah ketemu? Sudah. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran. Wajah siapa? Berarti Allah punya wajah apa enggak? Ada dalilnya? Mana? Ada banyak lagi, tapi sudah saya sebutkan kursi sama wajah itu tadi. Ada lagi tangan kanan. Coba jangan baca di kitab itu yang bagian terakhir, bab 67. Di kitab itu bab 67 pakai surat Az-Zumar yang atas sendiri. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Ya. Terakhir bab 67 ayat yang atas sendiri. Ada bahasa Indonesianya? Monggo. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Terus? Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Tangan kanannya siapa? Allah. Allah punya tangan kanan? Dalilnya? Di situ Bu ya.
Bapak-bapak dan adik-adik terutama yang masih studi ya, itu ada perbedaan yang sangat tajam. Yang mengikuti madzhab Asy'ariyah al-Asy'ariyah sebagai besar di Indonesia tidak mau menerjemahkan wajah, tangan kanan, kursi dan seterusnya. Kalau diterjemahkan itu dianggap mujassimah. Mujassimah itu penjisiman, dianggap Allah punya jisim. Tapi pandangan-pandangan ulama-ulama tauhid, bahkan mungkin para sahabat sendiri, itu mengembalikan kepada makna yang asal. Berarti maksud saya, kalau makna yang asal, kursi berarti apa? Kursi. Wajah berarti apa? Wajah. Coba saya tes, bukan saya tes, saya cek. Kalau ada orang ngomong gini, loh, kalau Allah punya wajah, berarti kan ada kumisnya. Omongan itu salahnya di mana? Dan kalimat yang salah yang mana? Loh, kalau Allah punya wajah, berarti kan ada kumisnya. Kalimat itu yang salah di mana? Ada kumisnya. Kalau punya wajah, betul nggak? Dalilnya mana tadi? Surat apa tadi? Ar-Rahman. Tapi sampai tambah itulah yang beda. Mengapa begitu? Saya tidak maksud membingungkan. Nanti di kitab yang lain juga insya Allah pelajaran kita sampai di situ. Kata Imam Malik, ketika ditanya muridnya tentang begitu-begitu, terutama juga berkaitan dengan istiwa Allah al-Ars, Allah itu bersemayam di aras, Allah bersemayam di aras, Allah melempar setan pakai bintang, Allah punya kursi, Allah punya wajah, Allah punya tangan kanan. Kata Imam Malik, jawabannya ada 4. 1, jawabannya al-istiwa maklum. Itu kalau istiwa. Oh mas, Allah itu bersemayam itu sudah dimengerti. Masa sampai tidak mengerti bersemayam? Kalau sampai jawabnya begitu. Kalau binatang misalkan kucing, duduknya yang begitu. Jangan diteruskan tentang Allah. Nanti ada yang kedua, jawabannya tentang Allah. Terus kaitannya dengan yang kita bahas malam hari ini, Mas. Ar-rujumu mafhum. Namanya melempar itu bisa dipahami. Ada sasaran, ada yang melempar, ada alat yang melempar, ada kecepatan yang bisa dihitung. Itu kalau melempar. Kalau ars itu tadi. Jadi jawabannya Imam Malik yang pertama, al-istiwa maklum. Ar-rujumu maklum. Melempar itu juga sudah dipahami. 1. Jawaban yang kedua, wal kaif majhul. Bagaimana caranya tidak ada yang tahu. Berarti maksudnya? Tidak apa-apa. Bagaimana caranya melempar tidak bisa diketahui. Bagaimana caranya Allah di ars tidak diketahui. Bagaimana wajah Allah tidak. Bagaimana caranya Allah menggulung langit dengan tangan kanannya? Tidak. Sudah 2 dari 4 jawabannya yang Malik. 1, istiwa itu bisa dimengerti. Al-istiwa maklum. Melempar itu dimengerti. Terus bagaimana caranya melempar? Bagaimana caranya beristiwa? Bersemayam dengan halus majhulun. Tidak diketahui. 3, al-imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah itu melempar setan pakai bintang, hukumnya wajib. Mengapa kok wajib? Ada di Quran. Apa boleh ada di Quran tidak diimani? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Loh, kalau begitu Allah betul-betul melempar setan pakai bintang, Pak. Jawabannya apa? Iya, siapa yang beriman? Iya, hukumnya wajib. Kenapa? Ada di Quran. Allah punya kursi tadi? Iya, siapa yang beriman? Hukumnya? Mengapa? Ada di Quran.
Terus gimana seberapa? Jangan tanya. Apa tadi bahasa Arabnya? Majhulun, tidak diketahui. Ini jawaban luar biasa. Jadi kalau mengenai kursi dimengerti, melipat dimengerti, duduk di arus dimengerti, bagaimana caranya tidak tahu. Itu ya. Tapi iman mempercayai Allah begitu-begitu, hukumnya apa tadi Pak? Wajib. Mengapa wajib? Ada di Quran. Yang keempat, as-su'alu bihi bid'atun. Apa bid'ah itu? Pertanyaanmu itu, kata Imam Malik, perkara baru. Zaman Nabi ayat itu sudah ada, sahabat juga sudah ada. Tidak satu pun sahabat yang tanya sama Nabi, gimana kursinya Allah? Nggak ada yang tanya. Ya kursi ya kursi itu aja. Ya, Allah punya wajah di dalam surat Ar-Rahman tadi. Tapi tidak satu pun sahabat yang tanya. Pendekatannya bukan pakai rasional, pakai akal, tapi pakai apa? Iman. Makanya tadi kata Imam Malik, as-su'alu bihi bid'atun. Pertanyaan itu hukumnya apa? Bid'ah. Baru. Zaman Nabi ayat itu sudah ada, Quran itu sudah ada, sahabat yang diberi penjelasan oleh Nabi tentang itu juga sudah ada, tapi tidak satu pun yang ditanya. Kok sekarang kamu tanya? Berarti pertanyaanmu itu apa? Bid'ah, barang baru. Itu kaitannya dengan kata Qatadah tadi. Allah menciptakan bintang itu untuk 3 hal. Satu, untuk menghiasi langit. Yang kedua, untuk melempar setan. Yang ketiga, wa alamatin yuhdadaniha. Alamat yang orang itu bisa mengambil petunjuk dari alamat itu. Bukan petunjuk nasib, tapi petunjuk apa? Tapi adakah orang yang mengambil dari petunjuk nasib berkaitan dengan perbintangan tadi Pak? Mas, lahirmu tanggal berapa? 24 April Pak. Oh, bintangnya Virgo. Benar ya? Yang benar? Berarti sampai tidak paham. Jangan dipercaya Pak. Ya, saya pernah membaca artikel di tradisi masyarakat Jawa itu ada anak yang lahir dan disebut sebagai Sukerto. Anak lahir membawa potensi sial. Ya karena begini Pak. Supaya tidak sial, maka anak ini diapakan? Diruan. Caranya ditangkap namanya ngelaporin perkara. Padahal di Islam gampang saja, tidak begitu. Ya, diistiadakan saja sama Allah. Apalagi kemudian ditambahi dengan kalau rumah tangga punya anak laki-laki cuma 1 atau perempuan cuma 1, itu namanya unta ranting. Kalau punya 1 laki 1 perempuan itu namanya gentono gentini. Kalau punya 2 anak 2 laki-laki kedua-duanya namanya uger-uger lawang. Kalau punya anak 2 kedua-duanya perempuan itu namanya kembang sesangkai. Rumah tangga yang punya anak begitu itu rawan dimakan supaya tidak dimakan ya itu tadi. Nah kalau itu dipercayai itu bisa menggugurkan syahadatnya tadi. Bukan benda, bukan barang, bukan bintang, bukan itu semuanya yang menyebabkan orang itu karirnya lancar atau tidak, tapi kembalinya kepada siapa? Allah. Tidak ada yang tidak. Tadi barusan saya tanya ketika saya di Al-Kausar, sekarang saya baleni lagi. Kalau yang ikut pasti bisa menjawab.
Bu, ini ada anak muda bisnis bidang ini sukses. Dia mengembangkan bidang yang kedua lagi, ini sukses. Dia mengembangkan lagi yang ketiga, ini sukses. Terus orang tuanya ditanya sama tetangganya, Pak, itu putranya sampai itu sukses bisnis ini. Kok cekatan begitu putranya? Jawaban orang tua atau masyarakat pada umumnya silakan dipilih A apa B. A jawabannya, oh anak itu pintar cari duit. B, oh anak itu dimudahkan Allah meraih rezekinya. Pada umumnya di masyarakat jawab A apa B? A. Jangan B itu mulai kapan? Betul kan Pak? Kalau dijawab A, berarti yang diagung-agungkan siapa? Tapi kalau B, Allah. Begitu saja kita itu harus ditonton menurut iman kita. Orang kadang-kadang lupa begitu itu tadi. Nanti panjenengan ketemu sampai di kira-kira bab 49 sampai 40 itu masalah Asmaul Husna, 49 bahas itu. Yang kita minta kepada Allah mudah-mudahan diberi umur panjang, tapi yang barokah. Ya, di sini tidak ada yang amin. Amin. Wes kita lanjut. Wa alamatin yuhtada biha. Coba jangan cari di surat Al-An'am 97 berkaitan dengan alamat yang yuhtada biha. Alamat atau tanda orang bisa mengambil petunjuk dari tanda itu. Huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu fi dhulumatil barri wal bahri. Surat apa tadi Pak? Al-An'am 97. Mudah-mudahan tidak salah. Ini betul ya? Ada bahasa Indonesianya? Enggak. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Yang betul ini Pak, agar orang bisa mengambil petunjuk arah ketika gelap berada di mana? Di darat maupun lebih-lebih zaman dulu sekali ketika alat belum canggih kayak begini. Yang dipakai alat untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat adalah apa? Bintang. Terutama nenek moyang kita, karena nenek moyang kita seorang ya kan benar ya? Sekarang sudah agak beda, tapi kemudian disimpangkan orang itu tadi bahwa seolah-olah bintang tadi sebagai petunjuk apa? Nasibnya orang. Ya, nujum, jangan dipercaya. Maka dalam kitab tauhid ini bab 25, 24 itu masalah as-sihr, 25 anwa'us sihr, macam-macamnya sihir, 26 itu masalah apa namanya kahin, perdukunan, 27 rusyra sampai dengan isti'adah jangan dulu, 28 tatayur, 29 ini tanjim, sampai nanti 30 al-istisqa'u bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang 30, baru 31 nanti agak beda lagi. 31 ya. Nah sekarang 29 tadi. Nah kembali pada kota dari faman ta'awwala fiha ghairu dzalika,
akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Monggo. Kota dari mengatakan bahwa Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 hikmah. Yang pertama untuk menghiasi langit, yang kedua untuk melempar setan, yang ketiga adalah apa? Alamat tanda-tanda orang bisa mengambil petunjuk dari arah. Selanjutnya, karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut, paman ta'awala fiha ghairu dzalika, di luar yang 3 itu tadi, apa kata Qatadah? maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya. Akhta'a, orang itu salah. Wa adha'a nasibahu, menyia-nyiakan nasibnya. Bukan hanya itu, lanjut. Serta membebani diri dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Membebani dirinya yang dia tidak punya ilmu bijak. Maka jangan ditafsiri yang lain-lain berkaitan dengan bintang itu tadi. Tadi sahabat sudah ditegur sama Nabi. Ya, ketika ada gerhana matahari berbarengan dengan putranya Rasulullah meninggal. Oleh masyarakat dikait-kaitkan meninggalnya karena itu. Tidak ada qadari, tidak ada saking, tidak ada hukum yang berkaitan dengan itu tadi. Maka oleh Rasulullah dirumuskan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Adanya matahari dan bulan itu 2 tanda kekuasaan Allah, ayatnya Allah. Faidza ra'aituhuma faqra'u bisalat. Kalau sampai tahu ada itu, maka cepat-cepatlah salat dan seterusnya. Sekarang saya minta tolong dengan buka surat 56 ayat yang ke 76. Surat berapa? 56. Surat apa itu? Ya. Nanti saya tanya itu, monggo. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'alim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sampai di situ aja, monggo. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ya, saya tanya, yang bersumpah siapa? Yang dipakai sumpah apa? Tempat beredarnya bintang. Bimawaqi'in nujum, garis edarnya bintang yang dipakai oleh Allah sumpah. Apakah kalau Allah sumpah itu boleh sumpah dengan makhluk-makhluk yang lain? Kalau Allah yang sumpah boleh, kalau manusia tidak boleh. Harus pakai nama siapa? Allah. Kalau digandeng nama Allah dengan nama Rasulullah, demi Allah dari Rasulullah, tidak boleh. Tapi ada orang begitu? Di mana? Di televisi. Bagi orang yang tidak paham, mohon maaf, kiranya sumpah pakai nama Allah, pakai nama Rasulullah itu lebih afdal, padahal tak salah. Lanjutlah, monggo. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Lanjut. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar dan kamu mengetahui. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'alim. Dan sesungguhnya sumpah itu sangat besar jika kamu mengetahui. Lanjut. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat Innahu laqur'anun karim. Terus pada kitab yang terpelihara. Saya tanya sekarang. 1, 2, 3 sekian banyaknya itu semuanya harus bisa menjawab. Ayat itu di bagian awal tadi Allah bicara tentang apa? Sumpah. Sumpahnya pakai apa tadi, Bu? Bintang. Terus selanjutnya yang disebutkan oleh Allah bicara tentang apa? Sumpah yang besar. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Maka sungguh aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu adalah sumpah yang besar jika kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia itu kitab yang diturunkan, yang disimpan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz sana.
Pertanyaan saya tadi di bagian awal bicara apa? Sumpah. Yang dipakai sumpah? Dilanjut kalau bicara tentang apa? Apa hubungannya bintang sama Quran? Tadi kata pelajaran bintang itu kecil sekali, bilangnya gampang jawabnya Pak. Sama-sama menjadi petunjuk. Betul ya? Ya. Di sini diterangkan anna nujum ja'alaha Allahu yahdadi biha fi dhulumatil barri wal bahri. Bintang itu tadi sebagai petunjuk ketika orang itu gelap berada di darat maupun di laut. Wa ayatul Quran, adapun Al-Quran yahdadi biha fi dhulumatil ghaibi wal jahli. Petunjuk dalam kegelapannya orang juga dalam kejahilian, kebodohan dan kesesatan manusia. Petunjuknya pakai Quran. Sama-sama disebut petunjuk, tapi realitasnya, hakikatnya berbeda. Maka dalam kitab lanjutan yang kita bahas setelah kitab ini ada judul Al-Qur'anu lil ahya la lil amwat. Quran itu untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Berarti maksud saya, mau orang yang meninggal mau pakai petunjuk bagaimana? Fungsinya Al-Quran dipakai petunjuk. Nanti dibahas di kitab itu ya. Tapi masih lama, kira-kira 2028. Ya itu tadi, mudah-mudahan kita diberi umur panjang. Amin. Maka begini-begini menjadi pembahasan kita, ya. Sekarang kita lanjutkan. Itu cuma ada satu hadis, ya, yang dibahas di kitab itu. Wa kariya qatada ta'alluma manazil qamar wa lam yurakhis Ibnu Utainah. Wa fihi dzakarahu harbu anhuma. Ini perbedaan para ulama berkaitan dengan boleh tidak mempelajari ilmu perbintangan itu ya. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan apa? Boleh. Ya. Tapi kalau kaitannya dengan yang taisir tadi, ilmu perbintangan yang kaitannya dengan peredaran bulan, bintang dan matahari, maka hukumnya matlub boleh. Ya. Tapi yang takdir kalau dianggap ada pengaruhnya terhadap nasib orang, itu malah bagian yang dilarang di dalam Islam. Nah sekarang itu ada hadis atau hadis lagi. Qala Rasulullah SAW thalathatun la yadkhuluna al-jannah mudminul khamri wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihri. Nanti katanya ya. Ada 3 contoh. Ada 3 jenis manusia yang tidak masuk surga, yaitu pecandu qamar, orang-orang yang mempercayai sihir, dan pemutus hubungan kekeluargaan. Jadi ini adalah bagian dari yang dilarang di dalam Islam, sudah jelas. Mudminul khamri, pecandu apa? Minuman atau mirasantika. Boleh nggak Pak? Mirasantika. Apa mirasantika itu? Sampai senjata ya, iya. Ya sudah jelas hukumnya, tidak usah dibahas ya. Kemudian yang kedua adalah qati'ur rahim, memutuskan hubungan apa? Silaturahim. Yang ketiga musaddiqun bisihri. Saya tanya, dari 1, 2, 3 tadi yang ada hubungannya dengan judul ini yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Saya ulangi, yang ada hubungannya dengan judul, apakah minum khamr, apakah memutus silaturahim, apakah terpengaruh dengan sihir? Yang mana?
Pertanyaan saya, kok bisa disebut membenarkan sihir badalul tanjim? Itu korelasinya apa? Jadi seperti yang kita bahas dulu, namanya sihir itu halus, lembut, ya, tidak terasa datangnya, tapi berpengaruh. Akal sehatnya tidak jalan, ilmunya juga tidak jalan, imannya barangkali juga tidak jalan. Mengapa? Terpengaruh dengan sihir. Bintang itu tidak ada apa-apanya. Kok bisa dianggap mempengaruhi kehidupan manusia, nasibnya manusia? Kalau itu dipercaya, ini adalah bagian dari ilmu apa? Sihir. Nah begitu. Dan itu makanya dulu disampaikan jin itu bagian dari sihir, ilmu nujum itu, yang ilmu takdir berpengaruh tadi. Ada bagian dari sihir yang lain yaitu al-bayan. Masih ingat tak bayan? Kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, kata-kata yang menarik, tapi isinya tidak baik, bisa menipu orang. Kalau sampai kurang jelas, pencitraan itu bagian daripada sihir. Nanti maksud saya apa? Ini serius itu. Orang itu sebenarnya tidak begitu, tapi kemudian dipoles supaya masyarakat publik itu memahami seperti itu baiknya orang itu. Padahal sebenarnya orang itu tidak baik. Tapi karena dipoles dengan di-framing berbagai macam itu, maka ini adalah sebagai wujud dari kebenaran baru. Kebenaran baru yang sesuai dengan yang framing menurut pendapatnya masyarakat. Padahal orang itu tidak seperti begitu. Kalau dianggap itu masyarakat terpengaruh dengan yang dipoles tadi, maka orang sudah terkena apa? Sihir. Pertanyaannya, kita pernah kena sihir? Berapa kali? Maka orang yang bijaksana itu jangan sampai kena sihir yang ke. Nah itu. Wallahu a'lam. Saya rasa ini saja dulu Pak, nanti kita lanjutkan bab berikutnya. Apalagi Allah mentakdirkan untuk saya hari ini rada kurang sip ya. Jadi sore-sore tadi saya mau ini tak kata urun atau gimana gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat sama Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah wa yakum ajma'in. Kita tutup dengan doa rahmatul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.